Pengembangan badan usaha milik desa BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dibangun belum sesuai harapan. Semenjak Undang-Undang Desa disahkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, dan waktu itu telah memasuki masa jabatan yang kedua dan merujuk Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Saat ini mungkin masih ada ratusan bahkan ribuan desa yang belum memiliki BUMDes. Bahkan yang sudah memiliki BUMDes pun seperti mati suri dan hanya bermodalkan papan nama. Hal ini terjadi semata-mata karena berbagai tantangan yang dihadapi desa. Tentunya kita harus mengetahui tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar BUMDes agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu apa penyebabnya BUMDes tidak bisa maju dan bahkan mati suri? Berikut beberapa penyebab BUMDes mati suri. Yang pertama, kurangnya pemahaman bersama. Sepengetahuan kami, masyarakat belum sepenuhnya menerima konsep badan usaha milik desa atau BUMDes. Hal ini bermula dari minimnya pengetahuan perangkat desa, khususnya kepala desa, tentang badan usaha milik desa atau BUMDes. Hal ini dikarenakan perangkat desa dan kepala desa saat ini hanya berperan sebagai pelaksana tugas atau perpanjangan tangan dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak menangani masalah administratif dan bertanggung jawab terhadap proyek dan program yang bersumber dari atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memahami secara menyeluruh badan usaha milik desa atau BUMDes yang pada hakikatnya berkutat pada masalah kewirausahaan dan kemandirian ekonomi desa. Akibatnya, keberadaan BUMDes tidak dapat dipahami secara instan. Pembicaraan tentang badan usaha milik desa BUMDes belum tersosialisasi dengan baik kepada warga desa, karena pengetahuan pengurus desa tentang BUMDes masih sangat minim. Akibatnya, belum ada konsensus tentang badan usaha milik desa BUMDes dan perlunya pengembangan BUMDes bagi masyarakat dan desa. Yang kedua, belum memahami kewenangan desa secara sempurna. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar perangkat desa masih belum memahami secara mendalam kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa. Upaya penggalian dan pemanfaatan potensi desa belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan pemahaman masyarakat terhadap asas subsidiaritas dan pengakuan. Pemerintah desa masih enggan menjalankan kewenangan desa secara penuh karena pemahaman aparat desa terhadapnya. Akibatnya, upaya pembentukan BUMDes sebagai lembaga yang dapat mendukung penggalian potensi desa belum berhasil. Lalu yang ketiga, tidak mengerti idenya dan tidak memahami konsep. Gagasan tentang pertumbuhan desa selama ini dianggap hanya terbatas pada pemahaman pembangunan fisik dan arah pembangunan dari atas. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena program pembangunan fisik lebih mudah dipahami sebagai kerja nyata karena memiliki bentuk konkret yang dapat dilihat oleh masyarakat. Berbeda dengan pemberdayaan yang sifatnya programatik dan tidak memberikan hasil nyata. Pembangunan fisik adalah sebuah konsep, padahal pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen krusial dalam mencapai kemandirian desa. Pada akhirnya, minimnya pengembangan sumber daya manusia menghambat tumbuhnya kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa kesulitan
mencari orang yang mampu mengelola badan usaha milik desa, dan akan sulit mencari orang yang berinisiatif memajukan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang keempat, desa tersebut kurang transparan mengenai informasi publik. Keterbukaan informasi publik masih menjadi masalah yang sering kita jumpai di daerah pedesaan. Pusat informasi belum menjangkau masyarakat umum dan masih hanya dapat diakses oleh elit desa. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil masyarakat atau elit desa yang mengetahui isu-isu penting dan program-program terkini. Program ini hanya diisi atau diikuti oleh orang-orang yang itu saja, atau dengan kata lain kalangan keluarga perangkat desa dan kepala desa, karena masyarakat tidak mengetahui informasi penting tentang desa tersebut. Oleh karena itu, ketika badan usaha milik desa berdiri, orang-orang yang dekat dengan kepala desa bahkan keluarganya sendiri berakhir menjalankan usaha dan menjadi pengelolanya seperti yang diharapkan. Badan usaha milik desa kemudian berfungsi seperti perusahaan keluarga tanpa memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Akibatnya tidak mengherankan jika badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar struktur seperti itu pada akhirnya mengalami kebangkrutan karena proses bisnisnya tidak mendapat dukungan masyarakat sebagai bagian dari modal sosial dalam pengelolaan BUMDes. Lalu yang kelima, yaitu adanya perilaku koruptif. Pemerintah masih harus berhadapan dengan kegiatan korupsi seperti halnya kita sebagai warga negara. Nilai-nilai negara sebagai bangsa besar yang berlandaskan moralitas dan supremasi hukum sangat tercoreng oleh perilaku ini. Banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan melemahkan dan menggeser semangat untuk membawa perubahan sosial dalam masyarakat. Bukan tidak mungkin praktik korupsi muncul di lingkungan pemerintahan desa, bahkan di kalangan atas sekalipun. Kita harus mengakui bahwa ratusan kepala desa masih harus berhadapan dengan meja hijau karena diduga menghambur-hamburkan keuangan desa untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, meskipun itu menyakitkan. Yang keenam, masih ada trauma kegagalan dari perangkat desa. Seperti diketahui, pemerintah desa telah lama berupaya membangun desa. Kita semua tahu bahwa pemerintah telah meluncurkan banyak proyek, beberapa diantaranya berhasil dan beberapa lainnya tidak. Mayoritas warga desa merasa terbebas dari kewajiban mengembalikan uang yang seharusnya digunakan sebagai modal perusahaan desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Karena beberapa inisiatif pemerintah sebelumnya terhadap BUMDes, termasuk KUD, BUUD, dan program lainnya yang gagal dan tidak jelas hasilnya. Pengelola beranggapan bahwa kerugian adalah hal yang wajar dan uang tidak perlu dikembalikan. Hal yang juga pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya ketika mendirikan dan menjalankan badan usaha milik desa, pola pikir untuk menjadikan BUMD sebagai badan hukum yang sah menjadi tertahan. Pemahaman seperti ini cukup berisiko sebab badan usaha milik desa layaknya sebuah perusahaan perlu penghasilan uang agar bisa mandiri secara finansial. Yang ketujuh yaitu lemahnya kemampuan manajerial. Memang mencari orang yang punya kemampuan manajerial yang luar biasa dalam hal pengelolaan usaha bukanlah hal yang mudah bagi sebuah desa. Ketika mereka diajak untuk mengelola badan usaha milik desa, biasanya itu hanya pekerjaan sampingan karena mereka sudah memiliki pekerjaan tetap. Dengan demikian badan usaha milik desa justru mandek dan tidak berkembang. Kebutuhan kedua, pemerintah desa akan mengangkat orang yang kapasitasnya
tidak memadai berdasarkan kinerja masa lalunya, yang sama saja dengan membawa badan usaha milik desa ke arah yang lebih memprihatinkan karena tidak ada yang memenuhi kriteria manajerial. Salah satu solusi terhadap permasalahan lemahnya kualitas manajerial adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan secara internal, eksternal, maupun melalui pihak ketiga seperti halnya program sekolah badan usaha milik desa. Yang kedelapan, BUMDes tidak menarik generasi muda atau kaum milenial. Generasi muda belum terlalu tertarik untuk mengelola badan usaha milik desa. Dapat dikatakan bahwa di banyak desa di Indonesia, badan usaha milik desa masih kurang diminati oleh sebagian besar anak muda yang ingin bekerja di desa untuk membangun BUMDes, dan banyak pengurus desa yang enggan menggunakan jasa kaum milenial untuk mewujudkannya. Salah satu tantangan yang ada adalah meyakinkan anak muda bahwa badan usaha milik desa dapat menjamin kesejahteraan para aktivisnya. Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa dapat ditingkatkan melalui badan usaha milik desa. Akibat minimnya antusiasme generasi milenial, badan usaha milik desa yang dikelola oleh generasi tua tetap beroperasi dengan logika perusahaan yang dibangun atau dioperasikan dengan model tradisional. Padahal untuk membangun desa mandiri melalui badan usaha milik desa, generasi muda dan tua perlu bekerja sama. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sejumlah keadaan terus menghambat kemajuan badan usaha milik desa untuk menjadi seperti yang seharusnya. Karena Undang-Undang Desa kini memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengotomatiskan aset dan uang yang dimilikinya. Kita semua harus bekerja sama untuk mengajak desa-desa Indonesia meninggalkan pola yang sudah ketinggalan zaman. Nah, demikian para pemirsa, bagaimana kondisi BUMDes di desa para pemirsa. Semoga BUMDes di desa Anda benar-benar sudah maju dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Amin.